Hai guys, balik lagi sama aku Rin di GMP Story, tempat dimana kita akan berbagi hal-hal horor, mistis, dan juga menyeramkan yang menyelinap dalam kehidupan kita sehari-hari. Sorry banget karena 2 minggu belakangan ini ada satu dan lain hal yang bikin aku nggak sempet untuk upload video dan bikin video. Jadi minggu ini baru sempet, dan di video kali ini Hasan mau ceritain ke kita di mana dia sempat dihantui sama sosok penunggu pohon besar di salah satu rumah yang sempat dia lewatin. Penasaran sama ceritanya? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita mulai ceritanya, aku mau ingetin nih, buat kalian yang punya pengalaman horor atau mistis, boleh banget di-share ke sini. Untuk emailnya ada di kolom deskripsi ya. Dan satu lagi, jangan lupa juga buat pasang earphone di telinga kalian supaya sensasi horornya bisa lebih terasa. Dan ayo, kita dengerin ceritanya Hasan sama-sama. Nama aku Hasan. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta yang seperti kita tahu biasanya selalu pulang sekitar jam 5 sore. Aku biasanya sampai di rumah itu nggak terlalu malam. Paling malam cuma sekitar jam 7 atau jam 8 lah. Malam itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Akhirnya aku sampai di depan gang rumah aku. Jadi waktu itu aku baru pulang kerja kan ya. Biasanya nih ya, kalau perasaan aku udah gak enak, aku gak mau lewat sini. Jadi aku tuh lebih milih buat lewat gang yang satunya lagi, meskipun harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk sampai ke rumah. Sebenarnya sih kalau mau cepet sampai ke rumah ya emang paling enak lewat gang yang ini, karena emang jaraknya lebih deket dari rumah aku. Tapi di tempat ini itu udah terkenal banget kabarnya kalau di salah satu rumah tetangga aku ada salah satu pohon asem yang udah lumayan tua dan udah pasti gede banget ya. Jadi konon kabarnya pohon itu emang ada penghuninya. Aku sih sebenarnya percaya-percaya aja. Cuma karena biasanya aku emang gak pernah lewat itu, jadinya ya aku cuma dengar ceritanya aja dari tetangga sekitar. Tapi karena malam itu aku udah capek banget, ya aku pikir ya udahlah biarin, bismillah aja. Semoga apa yang diceritain orang-orang itu ya nggak terjadi sama aku dan gak akan ada apa-apa lah. Soalnya kalau aku harus lewat gang yang satunya, itu misalnya kalau lewat gang yang ada pohon asemnya 5 menit lah. Tapi kalau aku harus muter lewat gang yang satunya lagi, aku harus nempuh jarak kurang lebih 2 kali lipatnya, 10 atau mungkin 15 menit. Jadi biar menghemat waktu, mempersingkat waktu, aku ngeberaniin diri buat lewatin jalan yang ada pohon asemnya itu dan yang katanya angker itu. Tapi bener aja, pas aku lewatin tepat di depan pohon itu, tiba-tiba aja ada suara cekikikan. Seketika itu juga aku mulai merinding kan, dan aku gak berani melihat
itu sosok apa yang lagi ngetawain aku. Apalagi nyari sosoknya ada di mana, aku nggak berani sama sekali. Aku cuman buru-buru jalan, mempercepat langkah, dan sebisa mungkin lari lah, biar cepet ngelewatin tempat itu, dan buru-buru sampai di rumah. Karena asli, malam itu tuh udah sepi banget. Dan ditambah lagi karena fakta kalau gang itu tuh emang angker kan. Jadi benar-benar gak ada orang yang lewat. Dan alhamdulillahnya setelah aku sampai rumah, ya emang gak ada apa-apa. Jadi aku cuma diketawain aja dan semuanya baik-baik aja. Sampai beberapa hari kemudian, lagi-lagi aku harus pulang malam karena kerjaan yang belum selesai. Aku harus lembur kan, dan kerjaan aku emang harus diselesain hari itu juga. Tapi aku nggak tahu tuh, malam itu karena aku emang udah kecapean banget atau karena apalah. Lagi-lagi aku mutusin buat lewat di depan yang ada pohon asamnya itu. Mungkin karena kemarin aku mikirnya waktu itu juga cuma diketawain doang, gak diliatin apa-apa juga. Jadi ya udahlah, gak apa-apa lewat situ, karena mungkin nanti bakalan diketawain lagi aja dan aku tinggal lari. Tapi ternyata aku salah besar. Malam itu, waktu aku menginjakan kaki beberapa meter gak jauh dari pohon asem itu, lagi-lagi aku sempat dengar suara cekikikan yang sama seperti beberapa hari yang lalu. Dan kali ini aku coba pakai taktik yang sama nih. Aku udah siap-siap buat lari sekencang mungkin dan udah ngebayangin kalau aku bakalan sampai di rumah dengan selamat kayak kemarin. Tapi pas aku sampai di depan rumah, kok aku ngerasa kayak ada yang beda gitu. Kayak ada sosok yang merhatiin aku dari belakang. Dan pas aku nengok, ada sosok perempuan pakai baju putih dan rambutnya panjang, berdiri gak jauh dari tempat aku berdiri sambil terus ketawa cekikikan. Jadi ternyata sosok itu kali ini bukan cuma ngetawain aku aja kayak beberapa hari lalu, tapi dia justru ikut aku terus sampai ke depan pintu rumah. Detik itu juga aku buru-buru buka pintu pagar, terus langsung coba cepat masuk ke dalam rumah. Ya buka kunci pintu rumah dulu dan cepet-cepet lagi tutup pintu. Tapi waktu itu aku sempat berdiri sebentar buat mastiin, agak ngintip lah di jendela gitu, sosok itu masih ada atau enggak, atau mastiin kayak dia ikut lagi kan nih sampai ke dalam rumah gitu. Dan untungnya pas aku udah sampai ke dalam rumah, dia nggak ada. Disitulah aku bisa sedikit bernafas lega dan berjalan perlahan ke arah kamar sambil mikir, mungkin aja dia udah balik lagi ke pohon itu dan nggak ngikutin aku lagi. Akhirnya aku masuk ke dalam kamar dan langsung rebahan di tempat tidur kan. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba aja sayup-sayup aku dengar suara cekikikan yang sama dari arah luar rumah. Aku tadinya mikir kalau mungkin aja itu cuma halusinasi aku aja yang masih keinget sama kejadian barusan. Tapi beberapa menit berlalu, seolah sosok itu tahu kalau aku masih belum tidur. Dan akhirnya aku mastiin lagi nih, kayak
itu bener-bener cuma halusinasi aku aja, atau emang beneran dia tuh masih ada di luar. Karena suara itu terus-terusan kedengeran dan gak berhenti-berhenti. Pas aku ngintip di jendela kamar aku, jadi jendela kamar aku itu emang bisa langsung ngelihat ke arah jalan kan. Aku coba ngintip sedikit dan mastiin rasa penasaran aku. Dan ternyata bener dong, sosok itu masih ada di sana dan merhatiin ke arah aku. Detik itu juga aku langsung tutup hordengnya dan balik lagi ke kamar, maksudnya balik lagi ke tempat tidur. Dan coba untuk tidur, meskipun dengan diiringi suara ketawa yang sama, dan itu tuh berlangsung hampir sepanjang malam. Malam itu aku benar-benar gak bisa tidur, sementara badan aku udah basah semua sama keringat dingin. Karena suara ketawa kuntilanak itu benar-benar terus terdengar. Sampai akhirnya dia baru berhenti ketika azan subuh berkumandang. Setelah itu barulah aku bisa tidur, meskipun besok paginya aku jadi ngantuk banget karena semalaman diganggu sama suara ketawanya dia. Jadi semenjak hari itu kalau misalnya aku emang harus lembur lagi atau pulang malam, pulang telat lah, aku lebih milih buat nginep di rumah temen atau di rumah saudara aku. Yang penting aku gak lagi ketemu sama kuntilanak penunggu pohon asem itu. Beberapa hari berlalu dan aku dengar kabar katanya pohon itu sempat mau ditebang. Tapi ya gitu deh, namanya pohon ada penghuninya pasti ada aja kan halangannya. Sebenarnya kabar tentang sosok penunggu pohon asem itu udah mulai meresahkan, bahkan semakin meresahkan katanya tuh. Makanya sebagian besar warga mutusin untuk ngomong sama yang punya rumah supaya baiknya ditebang aja pohon asem itu, supaya penunggunya gak ada lagi di sana. Atau dengan kata lain, ya dia pergi, meskipun gak tahu deh nanti dia mau pergi kemana. Tapi nih, gak tahu kenapa si pemilik rumah yang ada pohon besarnya itu kayak gak mau kalau pohonnya sampai ditebang. Ya emang sih, kalau siang hari suasana di situ tuh enak banget, teduh, gak panas. Dan kalau ditebang, udah pasti sinar matahari akan langsung menyorot ke rumah itu kan, dan bikin suasana di sana jadi gersang dan panas. Ya mungkin itu salah satu alasan kenapa si pemilik rumah tetap gak mau nebang pohon itu. Tapi aku sempat dengar dari orang rumah kalau beberapa hari kemudian setelah ada lagi warga yang ngalamin kejadian yang sama kayak yang aku alamin, itu warga semakin ketar-ketar dan semakin resah ya, karena ternyata sosok kuntilanak itu masih sering ganggu, terutama ya warga yang lewat di sana. Pokoknya setiap kali ada yang lewat sana, terutama saat malam hari, itu udah pasti diganggu deh. Jadi warga tuh seolah kayak udah gak berani gitu keluar malam. Dan yang lebih parahnya lagi, bukan cuma diketawain doang, tapi ya itu sama kayak yang aku alami. Sosok itu juga bahkan ngikutin sampai ke rumah mereka. Karena semakin hari teror kuntilanak penunggu pohon itu semakin sering terjadi, akhirnya sebagian besar warga kali ini mendatangi Pak RT dan minta supaya beliau ngomong sama yang punya rumah biar dia mau pohon itu ditebang gitu. Sampai pada akhirnya setelah melakukan pembicaraan dengan juga melibatkan seorang ustadz, pemilik rumah itu akhirnya mau juga tuh kalau pohonnya ditebang. Tapi ya seperti yang kita ketahui pada umumnya, sebelum menebang pohon yang emang terkenal horor dan angker, biasanya kan perlu ada beberapa ritual lah. Ya istilahnya seperti itu, supaya gak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya semacam doa-doa atau gak tau lah, apalagi kayak gitu pokoknya. Akhirnya dengan didampingi Pak Ustadz, beberapa warga berhasil menebang pohon tersebut dengan lancar dan aman tanpa terjadi hal apapun.
Tapi kalian tahu nggak? Sayangnya, teror dari sosok penunggu pohon itu ternyata masih aja bergentayangan dan mengganggu siapa aja yang lewat pada malam hari. Meskipun sekarang lokasinya bukan di pohon itu lagi, tapi dia justru ada di mana-mana dan gak tahu tempatnya di mana. So guys, itu tadi cerita dari Hasan yang ngerasa keganggu ya. Udah bukan ngerasa keganggu lagi, tapi udah mulai ngerasa gak nyaman nih kalau misalnya tinggal di lingkungan yang sebenarnya mungkin nyaman atau warganya baik, dan apalagi kita udah tinggal lama di situ ya, tapi justru dibikin gak nyaman sama sosok-sosok kak kasat mata yang bahkan kita gak ganggu dia, tapi dia justru yang ganggu kita gitu. Wah, pasti gak enak banget sih. Tapi thanks banget ya Hasan kali ini udah mau berbagi pengalaman horornya sama penonton GMP Story. Jadi guys, kita sudah sampai di akhir video. Seperti biasa nih, kalau kalian punya cerita horor atau mistis yang mau kalian share, yang mau kalian ceritain ke sini, boleh banget dikirim ke sini dan kita bakalan bacain dan dengerin ceritanya sama-sama. Kalian bisa kirim emailnya, dan emailnya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banget buat Hasan yang udah berbagi pengalaman horornya sama kita, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kalian suka videonya. Bantu kita agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan tontonan yang menarik dan menghibur buat kalian semua. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video baru di setiap minggunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.